Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Salam olahraga dari saya. Oke. Oh ya, sebelum kalian atau sebelum saya memulai materi ini, tolong kalian buka atau siapkan LKS-nya. Ya, siapin LKS-nya. Dan kalau udah disiapin atau belum disiapkan, tolong pause dulu video ini. Oh ya. Dan ketika sudah, coba kalian buka halaman 34. Oke, halaman 34 yang ini. Ya, dibuka. Di sini mungkin saya akan menjelaskan agak lebih berat ya. Di sini coba lihat halaman 34 yang bela diri. Nah, itu dalam pencak silatnya ya. Coba perhatikan dulu bukunya. Oke, perhatiin bukunya sambil dengerin. Ya, perhatiin dulu bukunya. Lanjut. Bela diri atau pencak silat, bagian pencak silat ya. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang terdiri dari gerakan jasmani yang lemah gemulai, namun penuh tenaga dan dilandasi dengan rohani yang budi luhur. Teknik dasar dalam olahraga pencak silat terdiri atas berbagai gerakan. Pembelaan merupakan prinsip utama dalam olahraga pencak silat, sehingga perlu diperkuat landasan terlebih dahulu. Dasar-dasar hindaran atau elakan dan tangkisan harus benar-benar dikuasai. Ingat, hal ini untuk memperkuat pembelaan aktif dan serangan balasan serta teknik-teknik lainnya. Pembelaan terdiri atas 3 macam, yaitu pertama, pembelaan dasar, kedua, pembelaan lanjutan, dan ketiga, pembelaan taktik. Pembelaan dasar meliputi langkah, hindaran, elakan, dan tangkisan. Pembelaan lanjutan meliputi tangkap, jatuhan, kuncian, dan lepasan. Pembelaan taktik meliputi hambatan atau pragerak ya. Selanjutnya sambutan dan penguasaan. Ya, ingat di sini bela dirinya sebenarnya banyak ya, tapi spesifikasinya itu adalah pencak silat. Di sini ya, ingat. Oke, pencak silat bela diri itu nggak pencak silat dong, tapi lain masih banyak ya. Tapi di sini kita bahas hanya pencak silat. Lanjut, 1, pembelaan dasar. Ya, di situ ada langkah, hindaran, elakan, kemudian apa lagi? Tangkisan. Ya, tuh lihat. Nah, ya. Di situ langkah, pembelaan dasarnya ya. Maaf, bentar dulu. Pembelaan dasarnya itu langkah. Dalam pencak silat digunakan untuk mengadakan serangan atau pembelaan dengan arah sesuai yang dikehendaki. Jadi langkah itu ya untuk mengadakan serangan atau pembelaan dalam arti ketika ada lawan menyerang, itu langkah penting ya. Kalau kamu sampai salah langkah, ingat loh ya. Keputusan dalam pencak silat ini sepersekian detik. Jika kamu salah mengambil keputusan atau langkah, otomatis semuanya akan selesai. Ya, ingat, keputusan hanya sepersekian detik dalam silat ini atau bela dirinya ini ya. Kemudian hindaran hampir sama ya dengan langkah, tapi hindaran di sini maksudnya, coba baca dulu ya. Hindaran adalah teknik pembelaan untuk mengalihkan bidang sasaran dari lawan dengan cara memindahkan badan diikuti dengan langkah. Sasaran yang dimaksud di sini adalah bagian badan yang menjadi tujuan serangan lawan. Unsur hindaran adalah kuda-kuda, sikap atau sikap kaki, sikap tubuh, dan sikap tangan. Hindaran dalam pencak silat meliputi hindaran hadap, maksudnya depan ya, hindaran samping, dan hindaran belakang. Jadi ini adalah pembelaan dasarnya, menghindar ya. Ketika diserang, hindaran itu penting ya, bukan artinya hindaran kalah ya, karena hitungannya ketika lawan memukul, misalkan hitungannya misalnya lawan memukul badan kamu menghindar ya, untuk tidak terkena akan pukulan tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada elakan. Nah, di sini kadang-kadang kamu sering bingung ya antara hindaran dan elakan. Ya, ini beda ya, walaupun sama tapi beda. Nah, di sini elakan yaitu teknik pembelaan dalam pencak silat menghindari serangan lawan tanpa ya
tanpa melangkah kaki. Elakan dalam pencaksilat dapat dibedakan menjadi 5, yaitu elakan hadap, elakan samping ya kiri kanan, elakan belakang lurus dan berputar, ada elakan atas, itu biasanya lompat maksudnya, elakan atas itu ya. Kemudian elakan bawah, nunduk. Oke. Nah, ini dia nih. Kalau hindaran kan misalkan ada lawan mukul, ya kan. Nah, kalau hindaran dia agak mungkin pakai langkah, ya. Dia menghindar tuh, langkah. Nah, itu namanya hindaran. Tapi kalau elakan dia tanpa melakukan langkah. Seandainya pun melangkah, dia muter. Misalkan pukul atau ditendang oleh lawan, dia muter. Ya, gitu. Misalkan atau ini mukul cuman mundur doang, ya, atau maju atau ke samping. Ya, kayak gitu. Itu namanya elakan tanpa melakukan langkah, itu namanya elakan. Ya, ingat bedain. Kalau hindaran kamu menggunakan langkah, mundur, ya, nyamping, itu namanya hindaran. Kalau enggak tanpa melangkah namanya elakan. Oke, lanjut. Yaitu adalah tangkisan, yang D ya. Coba lihat LKS dulu. Tangkisan adalah suatu usaha dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan lawan yang bertujuan untuk mengalihkan serangan dari lintasannya dan untuk membendung atau menahan serangan lawan agar tidak mencapai sasaran. Sikap menangkis selalu disertai dengan sikap kuda-kuda dan sikap tubuh menggunakan satu lengan, siku, dua lengan atau kaki. Jadi ya tangkisan, misalkan musuh nih, ya kamu nggak bisa menghindar atau mati langkah atau emang kamu pengen menangkisnya, ya kan, atau pengen nangkep gitu ya, nangkis ceritanya. Misalnya dipukul, kamu tangkis, ya. Bisa juga pakai tangan, ya, atau pakai siku, ya, bisa nggak? Bisa, ya. Pakai siku gimana Pak? Ya begini, ya pakai siku. Nah, kalau misalkan dipukul, pakai siku, ya. Ingat, ini dilakukan oleh orang yang profesional, ya. Ingat, yang profesional. Kalau yang nggak profesional atau tidak mempelajarinya, jangan coba-coba. Ya, ingat kamu di sini hanya mempelajari. Ya, dalam arti teorinya. Ya. Lanjut. Kemudian di sini ada pembelaan lanjutan. Pembelaan lanjutan di sini kan ada dari artian dari pembelaan dasar. Pembelaan lanjutan maksudnya lanjut. Ya, misalkan kan di sini maksudnya dengan pembelaan dasar, menghindar segala macam, ya, itu dasarnya. Kalau lanjutan ibarat kata selanjutnya seperti apa? Untuk lebih paham ya, yuk kita simak. Pembelaan lanjutan merupakan teknik pembelaan yang punya unsur yang lebih sulit dari elakan dan tangkisan, yang kadangkala memerlukan gerak pendahuluan atau gerak barangkai. Pembelaan lanjutan terdiri atas tangkap, jatuh, lepasan, dan kuncian. Kita lanjut. Di sini pembelaan lanjutan ada tangkap, yang A, yang B jatuhan, C lepasan, dan D kuncian. Oke, lanjut kita yang A. Lihat dulu LKS-nya. Tangkapan adalah suatu usaha pembelaan dengan cara menahan lengan atau tungkai lawan untuk menjaga serangan berikutnya, atau merupakan unsur dari teknik jatuhan atau kuncian. Tangkap dapat dilakukan dengan satu lengan atau dua lengan. Maksudnya tangkap, lawan mukul atau nendang, kamu tangkap untuk menghindari kalau lawan pengen nyerang lagi, ditangkap. Ya kan, itu ditangkap. Ya, kurang lebih gitu. Ya, tangan mau mukul, tangkap. Ya, ditangkap. Gimana caranya? Ya, pokoknya pukul, tangkap. Nah, ya, ingat ditangkap. Oke, itu hitungannya pakai kombinasi. Ya, nggak cuman sudah ada mukul, tangkap. Enggak. Ada nendang, tangkap, ya enggak juga, ya, ditangkap. Misalkan kaki diserang, dia mukul nendang, tangkap langsung. Ya, pakai kombinasi. Ini agak lumayan sulit kalau untuk pembelaan lanjutannya. Lanjut, jatuhan merupakan suatu usaha menjatuhkan lawan sebagai tindak lanjut dari tangkapan. Tuh ini ya kan saya udah bilang dari awal lanjutannya. Lanjut, jatuhan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Tuh ada tuh bawahannya ya. Nah, maksudnya dijatuhin ketika misalkan udah nangkap kaki,
Ya kamu jatuhinnya gimana? Apa pakai badan? Apa kamu dorong? Apa kamu pukul? Ya ingat, ini yang melakukan hanya yang profesional maksud saya. Oke? Kemudian pokoknya yang B ini gimana caranya lawan bisa jatuh. Oke, dari hasil tangkapannya. Dia mukul, set, tangkap, apa langsung ditendang ya, atau misalkan dipukul ya, terserah. Pokoknya gimana caranya biar bisa jatuh. Itu maksudnya. Nah, lanjutnya adalah lepasan. Nah, ini lepasan penting banget. Lepasan adalah usaha untuk melepaskan diri dari tangkapan lawan. Dilakukan dengan cara berikut. Yang maksudnya, nah di sini ada ya macam-macamnya. Maksudnya lepasan itu ya ketika misalkan seseorang bela diri, dia lagi mau mukul lawannya, ditangkap tangannya, misalnya kayak tangan ditangkap, gimana caranya dia bisa ngelepasin diri? Ya, dia bisa ngelepasin diri gimana caranya? Ya, itu maksudnya dengan teknik lepasan atau badannya ditangkap, dikunci, gimana caranya untuk melakukan lepasan tersebut? Maksudnya gitu ya. Kemudian lanjut adalah kuncian. Nih dia. Lihat ya, buku halaman 36, yang kuncian yang di paling atas. Lihat yang ini. Kuncian merupakan suatu usaha menguasai lawan dengan tangkapan sempurna sehingga tidak dapat dibuka lagi atau lawan tidak berdaya. Ya, maksudnya di sini ya kuncian itu dikunci musuhnya supaya nggak bergerak atau hitungannya dia udah nggak berdaya. Ya, nggak bergerak. Misalnya kunci, saya kunci, udah nggak bisa. Udah nggak bisa bergerak ya, atau nggak dibuat dia masih bergerak, gimana cara biar nggak berdaya ya, maksudnya dengan kuncian ya, berbagai macam kuncian itu banyak tekniknya. Oke, kemudian yang ketiga serangan ya, serangan maksudnya itu lanjutan dari pembelaan lanjutan. Oke, serangan adalah usaha pembelaan diri dengan menggunakan lengan atau tangan ya, dan tungkai untuk mengenai sasaran tertentu pada anggota tubuh lawan. Ya, jadi ya serangan, yang namanya serangan ya kan, ketika ibarat kata seorang bela diri mau dipukul dia menghindar ya kan, atau nggak mungkin nangkep, langsung pembelaannya serangan, dilanjutin dengan serangan. Ya, lanjut. Di sini jenis serangan tangan atau pukulan. Jenis serangan tangan atau pukulan dibedakan menjadi berikut ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kamu dapat lihat di situ ya, baca baik-baik di situ ya dengan sebaik-baiknya. Lanjut, kita yang ke B, jenis serangan kaki atau tendangan ya. Serangan bisa digunakan pakai kaki nggak? Bisa ya, lutut bisa ya, ujung kaki bisa, semuanya bisa ya. Nah, jenis serangan kaki atau tendangan. Jenis serangan kaki atau tendangan dibedakan sebagai berikut. 1, serangan kaki dapat menggunakan punggung kaki, yang saya bilang menggunakan apapun yang di kaki itu bisa ya. Kemudian yang kedua, serangan lutut terdiri atas, bawah, dan samping ya. Lutut, tahu lutut ya? Oh, terdiri atas, bawah, dan sampingnya. Hitungan atas kamu gitu ya. Ada juga samping, tendangan ke samping gitu maksudnya ya. Kemudian ada serangan lutut. Nah, ya sama, bersama tuh yang kayak nomor 2 yang B ya. Lutut digunakan pula untuk melakukan serangan, yaitu dengan melalui bawah dan samping ya, seperti saya katakan hampir sama dengan yang B nomor 2. Serangan kaki yang mempunyai tujuan untuk menjatuhkan lawan, yaitu sapuan, kaitan, dan guntingan ya. Jadi di sini maksudnya yang serangan lutut ini untuk jatuhin lawan itu dengan sapuan, disapu maksudnya. Selengkat lah bahasa kamu itu, selengkat ya, diselengkat, ataupun kaitan ya, dikait ya, dikunci ibarat kata gitu ya, dan gunting itu digunting, dijatuhin musuh dan lawan, dan ini seorang bela diri ya, dia dikunci, digunting, jatuh deh ya, gunting kurang lebih gitu. Nah, kemudian oke deh, kayaknya sampai sini aja nih ya pembahasannya, nggak banyak-banyak banget, tapi ingat ya, bela diri ini dilakukan oleh orang yang profesional. Namanya juga bela diri, dilakukan untuk pembelaan, bukan untuk menjadi seorang jagoan. Pahami itu ya. Kemudian di sini kamu ya lihat halaman 36
ada soalnya ya. Oke. Lihat halaman 36, soalnya kamu kerjakan di buku tulis, mau di HVS terserah. Yang penting setelah itu difoto dan diupload ke link tersebut. Oke, ingat di situ ada tokennya. Jangan lupa masukin tokennya dengan nomor 34. Oke, token dari saya adalah 34. Ingat, perlu diingat sekali lagi, jangan kasih tahu teman kamu yang lainnya karena untuk supaya teman kamu bisa lebih pintar. Oke. Dan sekali lagi saya ulangi, bela diri atau pencaksilat ini dilakukan oleh orang yang profesional. Ya, jangan dilakukan sembarangan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.